dari kasus tersebut itu juga sering yang namanya, penyebaran seperti, foto korban atau identitas lengkap korban, itu bagaimana kepolisian menyikapinya? Kita kan teknologi canggih, Iya. apa-apa viral. Nah, dari kasus tersebut itu juga sering yang namanya, penyebaran seperti, foto korban atau identitas lengkap korban, itu bagaimana kepolisian menyikapinya? Ya, Data-data yang tersebar gitu ya, maksudnya mungkin tidak dari kepolisian, mungkin bisa dari keluarganya, "Oh iya ini atas nama ini lengkap," gitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? ya, sebetulnya itu tidak boleh ya, Mbak, ya. Mhm. Ya, seringkali dalam kasus-kasus demikian ya korban diekspos Iya atau apa iya ya sehingga ya itu tadi sehingga masyarakat oh ini tuh korban seperti ini atau apa iya. dikucilkan korban merasa Nah, malu kemudian juga tidak hanya kasus-kasus yang demikian juga misalnya kasus apa ya laka atau apa ya mhm, kan betul, ditampilkan demikian sehingga mhm, mengakibatkan apa keluarga korban yang melihat, "Lah ini kok korban daripada saya kok ininya sampai tersebar kemana-mana." betul, Nah itu yang, saya selalu himbau ketika hal yang demikian jangan sampai kita menambah beban daripada keluarga korban itu sendiri, mhm, ya dengan menyebar hal-hal yang demikian. Ya itu juga nanti pada akhirnya, bisa berbalik atau bisa kalau korban menuntut ya bisa bisa kena kepada yang mereka-mereka ini yang menyebar ya. gitu, Jadi kita menghimbau kepada masyarakat ya, tolonglah, bantu kalau memang kita mau membantu membasmi ataupun juga, menolong atau menekan daripada kasus-kasus masalah pelecehan seksual atau lain sebagainya, salah mhm, satunya adalah bantu untuk kita diam. Artinya diam untuk tidak menyebarkan identitas atau apa sebagainya yang justru malah menambah beban moral baik keluarga ataupun juga korban itu sendiri. iya, Kasihan Mbak, sampai dia harus pergi dari kampungnya atau apa, mhm mengurung mhm, diri di mana, mengucilkan diri, entah sampai berapa lama dia dia di sana. iya. Ya, Mungkin sampai niatnya sekolah juga dia nggak berani sekolah pada akhirnya kan, iya pasti. seperti itu. Ya kalau untuk misal laka itu mungkin orang inginnya siapa tahu ada yang kenal gitu, tapi kan Iya, itu salah ya ya salah namanya. ya, itu tugas kami, tugas Mhm polisi, ya demikian mhm. itu aja. Oke, kalau untuk penyuluhan hukum ke masyarakat, apakah ada program dari kepolisian? Ya, jadi masalah penyuluhan hukum kita punya seksi hukum di Mhm, sini di Polres Sumeneb dan juga Satuan Pembinaan Masyarakat yang di sana itu ada Babin Kamtibmas. Penyuluhan hukum yang sudah pernah kita laksanakan kita ada Police Goes to School, mhm, polisi masuk ke sekolah? sekolah-sekolah ya. Mhm, Kita menyampaikan masalah narkoba, kemudian juga masalah tertib berlalu lintas dan lain sebagainya karena memang generasi-generasi muda ini yang nanti pada akhirnya menjadi penerus kita. Kemudian juga kita melakukan penyuluhan hukum kepada para kepala-kepala desa melalui mhm, kegiatan Jumat Curhat, Mbak. gitu. Nggih, ya. Jadi setiap Jumat ini kita ada program Jumat Curhat yang mana dari mulai Bapak Kapolda turun ke masyarakat, diskusi dengan masyarakat ya. Kita menyampaikan terkait dengan masalah update pengetahuan hukum ataupun update-update yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat menyampaikan curhatnya kepada kami. Karena kami ini terkait dengan bidang masalah Kamtibmas, Mhm, kriminalitas, maka saya selalu menyampaikan bahwasanya kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan. Ya, teorinya seperti itu. Tapi saya meyakini bahwasanya kejahatan itu paling awal adalah karena niat. Kalau dia sudah punya niat, maka kesempatan itu bisa diciptakan. Maka daripada itu, saya selalu menyampaikan ke semuanya, ya, selalu kita buat niat kita yang baik dengan mengisi hati kita untuk taat kepada Allah, isi hati kita dengan kebesaran-kebesaran Allah. Karena dengan kebesaran Allah lah yang akan menekan segala hal-hal yang buruk dalam diri setiap manusia.